Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita mempelajari tentang cara membaca bismillah di antara dua surah. Kalau kemarin kan mempelajari tentang ta'awuz, basmalah dan surah. Itu ada 4. Yang pertama qat'ul jami, yang kedua waslul basmalah bis surah, yang ketiga waslul isti'adzati bil basmalah, yang keempat waslul jami. Nah, itu udah kemarin kita bahas. Hari ini kita membahas tentang cara membaca bismillah di antara dua surah. Oke. Yang pertama apa? Yang pertama ada yang disebut dengan qat'ul kulli. Ingat, qat'ul kulli. Nah, qat'ul kulli itu artinya memberhentikan seluruhnya. Ya, contoh akhir surah bismillah dengan surah yang kedua. Contoh kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi akhir surah yang pertama berhenti, kemudian bismillah berhenti, kemudian surah yang kedua. Itu yang disebut dengan qat'ul kulli. Yang kedua disebut dengan waqaf wasol. Apa? Waqaf wasol. Berhenti kemudian mewasolkan, menyambungkan. Oke, memberhentikan kemudian menyambungkan. Contoh bacaannya. Ya, perhatikan. Kufuwan ahad, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu disebut dengan waqaf wasal. Jadi akhir surah nih berhenti dulu yang pertama. Kufuwan ahad berhenti, kemudian bismillah dan surah yang kedua itu kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan waslul kulli. Tuh, menyambungkan seluruhnya atau mewasolkan seluruhnya. Jadi akhir surah disambung ke bismillah, disambung lagi ke surah yang kedua. Contohnya begini. Dengerin, perhatiin. Kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ahadum, tuh, bukan ahadun, bismillah, ahadum. Itu ingat, fathah domah tain bertemu dengan huruf ba, apa hukumnya? Iklab. Jadi bacanya kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bisa? Oke, kita ulang dulu nih yang 3 nih. Yang pertama qat'ul kulli, yang kedua waqaf wasal, yang ketiga waslul kulli. Nah, yang terakhir, yang keempat ini disebut dengan wasal waqaf. Ingat, jangan ketukar. Wasal waqaf, menyambungkan akhir surah yang pertama dengan bismillah, kemudian berhenti, kemudian melanjutkan surah yang kedua. Contoh kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu disebut dengan
waqaf, wasol. Nah, di antara yang keempat ini ada satu yang tidak boleh digunakan saat menjadi imam sholat. Itu yang terakhir. Yang mana? Wasol, waqaf. Loh Pak, kenapa kok nggak boleh dipakai? Kenapa? Sebabnya takutnya si bismillah ini disangkanya akhir surah yang pertama. Karena kan dia nyambung antara akhir surah yang pertama dengan bismillah. Jadi takutnya bismillah ini disangkanya akhir surah yang pertama. Contoh lagi nih. Kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Tuh, takutnya ini bismillah ini disangkanya akhir surah yang pertama, padahal enggak. Tapi boleh dipelajari tapi tidak boleh digunakan ketika jadi imam sholat. Oke, kita ulang lagi, review lagi. Yang pertama apa? Qat'ul kulli. Qat'ul kulli itu memutuskan semuanya atau memberhentikan semuanya. Ya, contoh lagi, ulang. Kufuwan ahad, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu disebut dengan qat'ul kulli. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini waqaf wasol, memberhentikan kemudian menyambungkan. Contoh, kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, disambung bismillahnya dengan surah yang kedua. Itu disebut dengan waqaf wasol. Yang ketiga, waslul kulli, menyambungkan akhir surah yang pertama bismillah kemudian surah yang kedua. Contoh lagi biar ingat. Kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Waslul kulli, menyambungkan seluruhnya. Ingat. Yang keempat apa? Wasol waqaf, mewasolkan, menyambungkan akhir surah yang pertama dengan bismillah kemudian berhenti kemudian lanjut surah yang kedua. Lagi contohnya lagi. Kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim, berhenti baru lanjut. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu disebut contoh pembacaan bismillah di antara dua surah. Baik teman-teman, teman-teman bisa catat tadi apa yang saya sampaikan, kemudian teman-teman pelajari diulang-ulang dari mulai hukum nun mati dan tanwin, kemudian gunnahnya, kemudian musyaddadnya, kemudian hukum mim mati dan tanwin itu harus diulang-ulang. Kenapa? Kalau nggak diulang, kata Imam Zuhri, sebabnya ilmu itu lupa karena kita tidak mengulang-ulang. Itu makanya, apalagi dalam ilmu Al-Quran, ya, wajib bagi kita sebagai umat muslim membaca dengan baik dan benar. Bacaan Al-Quran itu penting. Karena kenapa? Pedoman hidup kita. Kalau kita mau mahamin aja mau, cuman bacanya nggak bisa, gimana kita memahamin? Ya, baca aja nggak bisa tapi kita pengen paham begitu. Itu sedikit kata-kata dari saya. Semoga teman-teman terus belajar. Ingat, jangan pernah malu. Semua dari nol, ya, semua dari nol. Nggak ada orang baru lahir tiba-tiba SMA, tiba-tiba SMK, tiba-tiba kerja. Nggak ada, semua dari nol. Dari dia ngerangkak, dari dia berjalan, jatuh bangun lagi sampai dia ke SD terus sampai dia bisa paham. Oke, baik, segitu aja bab tentang pembacaan bismillah di antara dua surah. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.